Tentunya bagi HSBC Indonesia, servis kepada nasabah kami itu menjadi hal yang utama, di mana kami ingin memberikan layanan digital yang sifatnya sangat mumpuni. AI yang kita gunakan itu bertanggung jawab, di mana kalau itu digunakan untuk decision misalnya, itu dipastikan bahwa tidak menggantikan sepenuhnya decision dari sisi human. Gitu. Kita harapannya di emerging technology role ini yang bisa mendrive. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wisnu Nugroho, Editor-in-Chief dari CIO Insight. CIO Insight sendiri adalah media yang mencoba mengangkat perspektif IT leaders perusahaan Indonesia dalam memandang isu dan tren teknologi terkini. Di kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi dengan Ibu Gina Virginia, CIO dari HSBC Indonesia. Seperti kita tahu, HSBC adalah salah satu bank terbesar di dunia yang telah beroperasi lebih di 58 negara di seluruh dunia. Bahkan kalau di Indonesia sendiri, HSBC itu sudah ada sejak tahun 1884 atau sekitar 140 tahun yang lalu gitu ya, yang dalam membantu perdagangan gula di tanah air gitu. Jadi dengan karakteristik yang menarik seperti itu, akan menarik bagi kita untuk menggali lebih dalam tentang visi HSBC di Indonesia dan bagaimana IT menjadi enabler di sana. Karena itu dalam kesempatan kali ini kami berkunjung ke kantor HSBC Indonesia dan bertemu dengan Ibu Gina. Langsung saya sapa saja Ibu Gina. Terima kasih Bu telah menerima CIO Insight di kantor HSBC yang keren ini. Sama-sama Pak Wisnu, terima kasih sudah datang ke kantor kami. Iya, Bu, kita mungkin akan lebih banyak ngomongin soal teknologi di HSBC. Jadi kalau mungkin awal kita akan coba melihat sebenarnya bagaimana sih peran teknologi dalam mendukung visi dari HSBC Indonesia. Bagaimana sebenarnya peran teknologi dan seberapa penting di organisasi ini? Ya, tentunya bagi HSBC Indonesia, servis kepada nasabah kami itu menjadi hal yang utama, di mana kami ingin memberikan layanan digital yang sifatnya sangat mumpuni, di mana salah satu cita-cita kami adalah menyediakan world class teknologi, di mana menyediakan layanan customer yang seamless dan holistik, dan sebisa mungkin di berbagai negara di HSBC di mana HSBC berada, itu customer mengalami pengalaman yang sama satu sama lain. Oke, mungkin kalau dari sistemnya sendiri, Bu, apakah emang kalau di HSBC di Indonesia itu beroperasi berdasarkan sistem yang ada di global, kemudian di fine tuning di sini gitu, atau gimana? Bagaimana sebenarnya sistem IT-nya di belakang HSBC sendiri saat ini? Ya, sistem-sistem yang melayani nasabah langsung, baik customer servicing atau customer facing system, ataupun sistem yang ada di cabang misalnya yang berhadapan dengan customer, itu sedapat mungkin memang kami align dengan grup sistem. Tujuannya tadi, Pak, jadi kita ingin customer kita yang mungkin mereka interconnected ya dengan negara-negara lain, itu mengalami pengalaman yang sama, gitu Pak. Lalu setelah itu, kalau apakah kan di Indonesia ada regulasi yang berbeda, ada tadi regulasi yang berbeda, ada mungkin karakteristik masyarakatnya juga berbeda. Itu apakah harus ada fine tuning yang dilakukan oleh tim IT HSBC Indonesia gitu terkait hal itu? Ya, tentu saja Pak. Sebagai contoh, misalkan kalau di Indonesia kan kita mengenal istilahnya SKN, RTGS, kemudian 2 tahun lalu ada BIFAS gitu ya, dan itu tidak ada di luar ya, dimana tentunya kita harus mengadjust hal tersebut gitu. Jadi beberapa adjustment tentunya harus dilakukan sesuai dengan regulasi kita, sesuai dengan bahasa ya, di mana bahasa Indonesia pun harus ada gitu ya di dalam layanannya yang kita berikan, sehingga pihak dari HSBC Group sendiri memberikan fitur tersebut ke kami. Jadi kami juga harus propose hal apa sih yang harusnya ditambahkan atau dirubah gitu untuk keperluan Indonesia. Oke. Tadi Ibu bicarakan ada apa ya, fine tuning diberikan seperti tadi BIFAS menyesuaikan dengan regulasi Indonesia. Itu apakah dibuat oleh tim Indonesia atau itu dibuat oleh tim global yang berdasarkan
assessment dari tim Indonesia? Ya, jadi kami selalu bekerja sama. Jadi ada beberapa sistem yang memang sudah available di grup kami, di mana hanya memerlukan minor fine tuning misalkan. Untuk case seperti itu, maka kita akan mengadopt apa yang ada di global. Kemudian biasanya sudah ada tim di global yang memang sudah expert gitu ya untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi kita meminta bantuan dari tim global untuk melakukan perubahan tersebut. Tapi untuk contoh kasus tadi BI-FAS, ada beberapa komponen yang memang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk diimplement di Indonesia, dan ini tentunya tidak ada di grup kami ya. Sehingga untuk kasus seperti ini kami menggunakan local expertise untuk melakukan implementasi ini. Jadi secara end-to-end proses, mulai dari mobile application kami hingga pemrosesan the core banking, itu beberapa komponen itu dimiliki oleh lokal, beberapa lagi di support oleh tim global. Oke. Sekarang di posisi Ibu saat ini gitu, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang harus Ibu hadapi dalam keseharian sebagai tugas sebagai CIO? Bisa jelaskan nggak Bu? Bisa gambarkan nggak? Baik, tantangannya mungkin ketika kita harus menggunakan sistem dari grup, di mana memang sistem tersebut sudah available ya di grup kami. Nah, yang pertama adalah dari sisi regulasi, tentunya kami harus sangat comply dengan regulasi kami, regulasi kita, OJK dan BI tentunya, di mana kita harus benar-benar memastikan bahwa sistem yang kami implement itu memperhatikan data privacy dan juga data restriction ya yang harus kami turuti gitu. Nah, hal tersebut menjadi tantangan. Kenapa? Karena itu memerlukan waktu ya untuk kita melakukan assessment bahwa oh ya benar datanya itu lokasinya di sini atau ada segregasi yang mumpuni gitu ya. Kemudian tantangan kedua adalah grup itu tentunya men-serving multiple countries ya, seperti tadi Pak Wisnu sudah sampaikan, lebih dari 50 negara gitu ya harus di-serving, sehingga kami juga harus sangat terus menjaga hubungan dan juga terus memberikan justifikasi yang baik gitu ya, agar kami bisa mendapatkan prioritas yang baik dari pihak grup sendiri untuk mensupport kami. Oke, tapi kalau kita ngelihat sebenarnya tren perbankan ke depan gitu Bu, kira-kira apa sih area-area yang mungkin potensial dan mungkin sekarang menjadi prioritas dari SBC global maupun di Indonesia gitu, bisa jelaskan nggak Bu, dan bagaimana kemudian teknologi bisa menjadi enabler di sana? Ya, mungkin seperti yang lain ya, tahun ini mungkin sejak tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu itu AI tentunya. Jadi HSBC itu sudah mulai mengadop AI itu sebenarnya sudah cukup lama, mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya. Tapi tentunya AI-nya bukan yang Gen AI ya, Pak Wisnu. Mungkin yang dulu-dulu itu kan lebih ke machine learning gitu ya, predictive, forecasting dan sebagainya. Nah itu sudah mulai diimplementasi, dan di Indonesia sendiri kita sudah mulai melakukan assessment terhadap bagaimana sistem-sistem yang sudah ada di grup atau yang sedang dirintis gitu ya oleh grup itu bisa diimplement di Indonesia, baik itu yang bersifat machine learning maupun yang sudah ke Gen AI. Gitu. Nah kalau AI tadi yang tadi digunakan oleh machine learning dan sejenisnya digunakan itu apa saja Bu di area yang mungkin potensinya udah kelihatan gitu? Ya, yang sebetulnya di awal ya, pertama kali dan ini sudah diimplement sebetulnya, itu adalah di area financial crime. Jadi lebih ke machine learning untuk mengetahui bagaimana behavior transaksinya nasabah. Dan ini kami implement itu sudah cukup lama ya, dan benefit yang kami capai adalah tentunya ini menjadi output dari machine learning ini menjadi output yang berkualitas karena bisa mengidentify potential fraud, potential anti money laundering, di mana hal itu memang menjadi prioritas HSBC, salah satu prioritas HSBC yang sangat penting gitu ya. Nah sekarang Gen AI ini bukan kita sekarang ngomongnya sekarang Gen AI gitu, nggak AI aja gitu. Gen AI sebuah teknologi yang bisa memproduksi konten sendiri baik dalam bentuk teks, suara dan juga bisa menganalisa.
Kalau dari kacamata Ibu sebagai praktisi IT gitu, bagaimana potensi Gen AI itu kemudian dimanfaatkan di industri perbankan termasuk di HSBC? Ya, memang luar biasa ya perkembangan Gen AI itu, dan tools-toolsnya tuh banyak sekali ya, bertebaran di dunia teknologi. Nah, kalau di sisi kami di HSBC, kami melihat Gen AI itu adalah potensi yang sangat besar untuk meningkatkan customer servicing kami dan juga productivity. Jadi HSBC itu salah satu yang pertama yang menerbitkan AI governance dalam hal memastikan ethical AI dan responsible AI. Di mana di situ kami memang benar-benar memastikan bahwa AI yang kita gunakan itu bertanggung jawab, di mana kalau itu digunakan untuk decision misalnya, itu dipastikan bahwa tidak menggantikan sepenuhnya decision dari sisi human gitu. Nah, sebagai contoh HSBC Group ya, untuk Gen AI ini kita mulainya dari productivity dulu gitu. Misalkan kita melakukan translation misalnya ya, kita sudah mulai melakukan POC untuk penggunaan Gen AI ini untuk translation dokumen, terus meringkas dokumen, kemudian juga melakukan prompting ya, misalnya kita dokumennya kita upload lalu kita prompting. Termasuk di dalamnya prosedur, policy gitu ya. Itu sudah mulai gitu. Berarti secara internal itu sudah mulai digunakan gitu Bu ya? Secara grup sudah mulai, tapi kita sebenarnya masih di tahap POC ya. Nah, untuk ada juga yang udah kita gunakan untuk men-summarize misalnya customer documents gitu ya. Dan ini tetap masih dalam POC kalau HSBC Indonesia. Tapi kalau di grup sendiri mereka sudah mulai menggunakan ini, di mana promptingnya itu automated gitu ya. Jadi standar gitu ya. Jadi kalau kita mau men-summarize suatu corporate documents misalnya, nah itu kita menggunakan tools ini. Kemudian dari user tinggal klik menu gitu ya untuk mengenerate ini customer ini ringkasannya seperti apa sih profilnya gitu. Kalau global sudah menggunakan kan Bu ya, berarti di Indonesia juga sekarang udah POC kira-kira seperti itu ya. Itu apa saja yang coba dianalisa dari POC tersebut? Tentunya kami ingin memastikan bahwa outputnya itu memang sesuai ekspektasi ya. Saya kira mirip dengan sistem biasa, yaitu di mana kita sebenarnya harus melakukan UAT tentunya. Nah, jadi salah satu testingnya adalah memastikan bahwa misalnya ini mengenai dokumen summary dari suatu corporate customer. Jadi kita masukkan dokumen-dokumen tersebut di dalam tools tersebut dan memastikan bahwa outputnya itu sesuai. Jadi kita juga ikut memvalidasi gitu. Dan juga kalau misalnya dokumen ini kita remove misalnya ya, apakah masih bisa tuh si AI-nya menjawab pertanyaan gitu kan? Karena kan salah satu yang menjadi concern adalah data restriction-nya Pak Wisnu. Jadi kan seperti mungkin Pak Wisnu juga tahu bahwa AI itu kan learning gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan AI kemudian dia learning yang tidak bisa kita kontrol, itu berarti bisa menjadi masalah di kemudian hari. Nah, itu salah satu yang kita tes juga gitu. Nah, sekarang tadi kan Gen AI dimanfaatkan di internal organisasi begitu ya. Kalau untuk customer facing application gitu, benar-benar berhadapan dengan customer seperti misalnya customer services, chatbot dan segala macam gitu. Apakah juga akan mengarah ke sana atau emang ada pertimbangan lain ketika Gen AI itu digunakan untuk customer gitu? Saat ini memang belum ke arah situ. Yang sudah ada saat ini yang sedang proses lebih ke seperti yang survei kayak gitu ya, dimana kita misalnya ada sending email untuk survei dari customer, kemudian survei itu kan biasanya juga mengandung
comments gitu ya, bukan hanya yes, no atau 1 sampai 10 gitu kan. Tapi mungkin juga ada comments yang diberikan oleh customer. Nah, itu salah satu yang kita rencanakan gitu ya, untuk bisa kita gunakan AI untuk memastikan sentimennya gitu ya, memperkirakan gitu kan, dan menganalisa bagaimana sentimen customer, itu contohnya. Tapi kalau untuk misalnya kita membuat Gen AI untuk chat ya, itu dalam assessment sih Pak Wisnu. Jadi belum tahu nih kita akan concernnya apa? Concernnya apakah tadi kan isunya selalu halusinasi, dia memberikan jawaban yang tidak tepat dan segala macam. Apa sebenarnya concern yang di mata Ibu harus diatasi, harus dipastikan tidak ada gitu ketika implementasi itu untuk customer? Tentunya halusinasi itu satu, kedua adalah jangan sampai ada bias gitu ya. Kita juga harus tes multiple things untuk memastikan hal tersebut gitu. Kemudian salah satu tantangan sebenarnya kan people dan knowledge gitu ya Pak. Jadi kami di SBS Indonesia tuh kita baru benar-benar mulai nih ya. Gimana supaya kita bukan hanya teknologi tapi juga bisnis operations itu semakin lama semakin mengerti bagaimana behavior AI gitu kan. Nah, jadi ketika kita mau mempropose sesuatu ke customer itu pasti ruang lingkup dari apa yang kita bisa service itu yang harus kita kontrol. Karena kalau kita misalnya nge-launch customer servicing atau kayak contact center gitu ya, chat. Nah, si customer kan bisa menanyakan apapun gitu kan. Nah, seberapa scope yang bisa kita berikan ke customer itu yang menjadi tantangan gitu. Kita mau seberapa besar nih ya. Karena ke belakangnya itu kan harus ada learning lagi gitu. Nah, learningnya ini kan kita juga harus pastiin data kita bagus apa enggak, atau apakah ada faktor bias tadi kalau misalnya kita masukkan data kita dengan model yang ada sekarang, jalan nggak sih, tepat nggak sih gitu keluar hasilnya. Jadi ada concern ya. Ada concern gitu ya. Tapi Ibu melihat bahwa potensi ke sana ada ya, berarti, atau dalam arti potensinya ada, cuman kita harus memastikan secara hati-hati untuk mengassessment itu secara hati-hati sehingga manfaatnya akan maksimal dengan risiko yang minim. Kira-kira saat ini stage-nya seperti itu ya. Bahkan mungkin lebih cenderung kita nyoba yang machine learning dulu gitu daripada Gen AI. Kalau machine learning kan mungkin lebih mature ya, bayangkan lebih mature, terus kita juga mungkin lebih mengerti sehingga ketika keluar hasilnya ya nggak seluas Gen AI gitu. Lebih aman lah ya. Tapi kalau tadi mengintroduce Gen AI di internal itu ada tantangan nggak Bu? Apakah ada keengganan gitu, atau keengganan atau ketidakpercayaan atau ya keengganan lah dari internal perusahaan gitu ketika menggunakan teknologi ini? Apakah memang ada keengganan tersebut? Enggak sih. Kalau keengganan, justru kita tuh sebenarnya sangat excited gitu ya, terutama di sisi teknologi operations. Karena tadi mulainya dari productivity ya, kalau untuk area teknologi operations. Nah, kita tuh very excited untuk mencoba. Jadi ketika POC kita mencoba banyak hal gitu di situ. Dan justru di situ kita banyak belajar gitu. Jadi it's very excited. Tapi ada tantangan khusus nggak Bu untuk itu? Jadi ada kan tadi Ibu cerita bahwa secara internal willing banget untuk nyobain dan segala macam. Tapi ketika sekarang proses POC-nya udah berjalan, udah itu, kira-kira Ibu menangkap, ini ada tantangan terbesar nih yang harus di-tackle gitu. Ada nggak tantangan? Mungkin tantangannya lebih ke depannya tuh gimana. Jadi gini, ketika POC itu kita kan melakukan POC untuk fitur A, B, C, D misalnya gitu ya. Tapi tentunya ke depannya kita inginnya implementasi Gen AI ini tentunya memberikan manfaat yang lebih gitu kan. Nah, ketika kita ingin manfaat yang lebih itu tentunya kita harus ngumpulin ide kan. Teman-teman kira-kira apalagi nih yang bisa kita utilize ini gitu ya. Nah, mungkin hal itu yang perlu kami lebih kembangkan lagi gitu ya, secara knowledge teman-teman atas Gen AI atau AI, sehingga bisa mulai banyak inovasi atau ideas
yang bisa kami propose gitu ya untuk kita bisa masukkan dalam fitur-fitur Gen AI-nya kami gitu. Jadi sekarang ini inovasi salah satunya adalah yang sedang kita promote gitu, di mana kita membutuhkan banyak ide untuk mengimprove otomasi kita, mengimprove customer service kita. Nah, di situ kami memang belum melihat banyak gitu ya yang berbau AI gitu. Nah, mungkin itu saya kira yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Gitu. Oke. Kalau dari pengembangan AI tersebut, apakah memang ada tim khusus yang Ibu tunjuk untuk mengembangkan itu, atau memang itu adalah bagian dari pekerjaan divisi IT HSBC di sini? Ya, jadi saat ini masih embed ya ke dalam role yang ada di teknologi. Jadi kita belum ada role khusus AI misalnya. Jadi kita punya istilah namanya role-nya adalah emerging technology. Nah, ini juga kita baru mau assign gitu ya. Jadi emerging technology itu is not only about AI gitu kan. Sebelumnya sebenarnya ada cloud juga gitu ya. Lalu ada AI, mungkin kemudian hari kita bicara quantum gitu ya. Nah, kita harapannya di emerging technology role ini yang bisa mendrive.